Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Jannah sebutkan potongan ayatnya. Insyaallah janji Allah bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman dan berilmu. Insyaallah kita di sini sama-sama bertujuan menyiapkan diri untuk thalabul ilmi bersama-sama, walaupun yang di depan ini belum tentu lebih banyak daripada yang mendengarkan. Jadi semalam di SMS-nya oleh Ustaz disuruh menyampaikan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau ini judul kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yattafiqu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Artinya adab-adab orang yang berilmu di sini mungkin di dalamnya termasuk seorang guru, wal muta'allim dan seorang yang belajar atau belajar penuntut ilmu, fi ma yahtaju ilaihi al muta'allimu, dalam apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang pelajar, fi ahwali ta'allumihi, semasa belajarnya, ya, fi ahwali ta'allumihi, di keadaan atau masa-masa belajarnya, wa ma yattafiqu alaihi al-mu'allimu, dan apa yang sesuai dengan seorang gurunya, yang sesuai, yang disesuai atau disepakati atau disetujui oleh gurunya, fi maqamati ta'limihi, ketika gurunya menyampaikan pelajarannya. Itu singkat terjemahnya seperti itu. Jadi di sini ada adabul alim wal muta'alim, adab seorang guru dan pelajar. Tapi dalam buku ini yang disampaikan dulu sebetulnya adalah adabul muta'alim, yaitu adabnya seorang pelajar di bab pertama. Tapi dalam kali ini akan menyampaikan adabul alim, langsung ke bab kelima. Baiklah, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, terutama kami, dalam menyampaikan kitab yang sangat berat ini. Mungkin murid-muridnya Syekh Hasyim Asy'ari pun mungkin belum berani menyampaikan. Tapi bismillah, mudah-mudahan kalau tidak saya, anak saya, keturunan saya, ada yang mewarisi ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Di dalam adab al-alim, seorang alim yang berilmu, fi haqqi nafsihi, dalam memenuhi hak dirinya itu, wa fihi 20 adaban. Di dalam bab ini, yaitu bab adabul alim, itu ada 20 adab yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, dan Allah memberikan rahmat yang luas untuk beliau. Al-awwalu an yudima muraqabatallah ta'ala fi sirri wal alaniyati. Yang pertama adalah an yudima, seorang alim itu seharusnya yudima itu mendawamkan, itu apa ya? Melakukan secara terus menerus, memiliki atau memiliki hal itu secara terus-menerus, memiliki sifat seperti itu yang terus-menerus, memiliki apa? Muraqabat Allah, sifat muraqabat Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi memiliki rasa dekatnya Allah terhadap dirinya. Fi
Fisirri wal alaniyati, di dalam keadaan sir. Sir itu ketika rahasia, berarti tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Maksudnya begitu. Ketika sendirian. Wal alaniyati, dan ketika al-i'lan. Al-i'lan itu kan pengumuman kalau bahasa umumnya. Nah, i'lan itu ditujukan untuk orang umum. Maksudnya sini alaniyah adalah ketika kita bersama-sama dengan orang lain atau di dalam keramaian. Jadi sifat yang pertama adalah bahwasanya kita sebagai orang alim itu karena sadar bahwasanya ilmu itu benar-benar dari Allah, ya kita merasa bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak yang harus dimiliki oleh seorang alim, seorang yang berilmu. Wa tsani an yulazima khawfahu ta'ala fi jami' harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala mastudi'a fihi min al-'ulumi wal hikmati wal khasyati. Wa tsani, dan yang kedua, an yulazima, mulazamah, harus ya memiliki komitmen bahwa dirinya itu harus memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi, di dalam seluruh harokat. Harokat itu gerakan, maksudnya di sini adalah aktivitas. Wasakanatihi, dan di dalam ketika dia tenang, maksudnya ketika dia tidak melakukan aktivitas, walaupun sebetulnya aktivitas di sini maksudnya harokat ini ketika dia melakukan muamalah, beraktivitas, bergerak, gitu ya. Bisa bekerja, bisa belajar, bisa bermuamalah dengan pedagang misalnya. Wasakanatihi di sini maksudnya ketika dia sedang tidak melakukan aktivitas, misalnya sedang istirahat, walaupun tidak tidur, maksudnya istirahat, tapi duduk gitu ya, tidak melakukan aktivitas. Wa aqwalihi, merasa takut juga di dalam aqwal, jamak min qaul, yaitu perkataannya, pembicaraannya. Wa af'alihi, dan perbuatannya. Jadi yang kedua adalah senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitasnya, baik ketika dia melakukan aktivitas yang kelihatan maupun ketika dia diam tidak melakukan aktivitas. Kemudian di dalam perkataan dan perbuatan. Fa innahu aminun, karena sesungguhnya dia seorang alim itu aminun, orang yang dipercaya, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ala mas'udi'a fihi, yang telah dititipkan. Dia adalah amin, orang yang dipercaya untuk mengemban amanah apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu berupa ilmu itu, minal ulumi, dari ilmu wal hikmah, dan hikmah kebijaksanaan, sikap, wal khasyah, dan sifat khasyah, takut, ta'zim. Kalau khauf itu lebih takut karena kedudukan, tapi kalau khasyah itu takut karena keagungan dari yang ditakuti itu, walaupun sebetulnya mungkin lebih kecil misalnya gitu ya. Tapi khasyah, tapi kalau Allah itu, kalau khauf kadang biasanya takut karena adabnya. Kalau khasyah memang Allah Subhanahu wa taala maha mulia, sehingga saking mulianya kita tumbuh rasa khasyah. Wa tarku dzalika minal khiyanah, dan meninggalkan hal itu, dzalika ini yang sudah disebutkan tadi, dari yulazimu khaufahu ta'ala fi jami'i harakati wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi, semuanya tadi. Wa tarku dzalika, meninggalkan semua itu, minal khiyanah, termasuk sikap khiyanah. Wa qad qala ta'ala la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Di ayat sebelumnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kau mengkhianati amanatmu, wa antum ta'lamun, sedangkan kau mengetahui. Wa tsalitsu an yulazima as-sakinah. Yang ketiga, bahwasanya seorang alim itu, seorang guru itu harus yulazim as-sakinah, senantiasa atau harus memiliki sifat sakinah. Nah, sakinah sudah pada paham ya, di doa-doa
pengantin itu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa, tidak hanya tenang badannya yang bergerak, tapi benar-benar pikiran dan hatinya juga tenang. Warabi'u an yulazimal wara' al-warid. Warabi'u an yulazimal wara', harus memiliki sifat wara'. Wara' itu bukan wara' bahasa Jawa ya. Itu Waraan. Wara' itu kan tamak gitu. Wara' di sini adalah sikap hati-hati. Jadi harus yakin bahwa apa yang dilakukan atau dimakan, apa yang diucapkan itu benar, maka lakukan. Kalau itu syubhat, maka dalam hadis disuruh meninggalkan. Itu wara', sikap hati-hati. Wal khamis wa yulazimat tawaddu'. Di sini kemudian harus memiliki sifat tawaddu'. Misalnya tawaddu itu lawan dari apa? Sombong, kibr ya, dari takabur. Jadi misalnya sudah paham tawaddu, merendah diri, tapi jangan merendahkan diri, merasa. Kadang orang berilmu seperti itu. Karena saking banyak ilmu itu, kalau di bahasa kita bahasanya seperti tadi ya, ketika berisi, semakin berisi akan semakin menurun. Tapi bukan, kalau di dalam hadis yang lain itu bukan terus merendahkan diri. Ketika seorang, nanti ada penjelasannya di bawahnya, misalnya seorang alim itu tidak boleh merendahkan dirinya. Wasadisu an yulazimal khushu'a lillahi ta'ala. Wasadisu, dan yang keenam, an yulazimal khushu'a lillahi ta'ala, senantiasa menanamkan dalam diri khusyuk. Nah, khusyuk ini apa pengertiannya? Supaya benar-benar niat ibadah kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis itu al-ihsan diartikan khusyuk ya. Oh betullah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi sembahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah dan memang tidak bisa menghadirkan bahwasanya kita merasa melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Maka itu insya Allah akan menghadirkan sifat. Wa mimma kataba Malik radhiyallahu anhu ila Rasyid, idza 'allamta ilman falyura 'alaika atharuhu wa wiqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu li qawli sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Dan dari apa-apa yang telah ditulis, beberapa yang ditulis oleh Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, ila Rasyid, idza 'allamta ilman, apabila engkau mengajar, atau idza 'allamtu ilman falyuru 'alaika, jika aku mengajarimu sebuah ilmu, falyuru 'alaika, maka hendaklah engkau lihat atau dilihat kepadamu setelah belajar itu apa asaluhu, apa pengaruh ya, dampaknya kepadamu ketika belajar. Wa wiqaruhu, dan wibawanya ilmu ketika belajar, apa yang bisa dilihat, bisa diperhatikan atau bisa dirasakan dari dampak pengaruh dari ilmu yang dipelajari itu. Wa wiqaruhu, dan juga kewibawaan atau ketenangan juga bisa. Wa sakinatuhu, dan ketenangan. Jadi seorang yang semakin banyak ilmu harusnya semakin tenang, semakin berwibawa, semakin khusyuk. Wa hilmuhu, dan juga kesabarannya. Di qaulih sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama atau orang yang alim itu adalah pewaris para nabi. Karena nabi tidak mewariskan harta, nabi mewariskan ilmu. Jika kita belajar menuntut ilmu, berarti benar-benar kita sudah
mengambil baik keseluruhan maupun sebagian dari apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang berikut kita. Setelah kita belajar, maka lihatlah apa dampak daripada ilmu yang telah kita belajar itu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamu ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal fiqar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Belajarlah kamu ilmu. Wa ta'allamu ma'ahu sakinah. Tapi jangan lupa juga kamu harus belajar sakinah. Jangan sampai kamu berilmu malah tambah beringas atau tambah beringas. Tapi juga harus belajar tentang sakinah. Sehingga dengan ilmu dan sakinah kita juga akan bisa mengajarkan ilmu dengan wal wiqar di sini bisa diartikan sama, yaitu padanan kata dari sakinah. Jadi susunan bahasa Arab itu kadang-kadang seperti itu, sebagai penguat saja, pentakkid daripada kata yang pertama, sakinah wal wiqar. Wa qala ba'du salaf haqqun 'ala al-'alim an yatawadda'a lillahi ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Haqqun 'ala al-'alim, kalau haqqun 'ala itu berarti kewajiban. Kalau haqqun li itu berarti hak. Ya, sebenarnya haqqun lil 'alim berarti dia merupakan haknya seorang yang berilmu. Tapi kalau haqqun 'ala di sini pakai 'ala maka merupakan kewajiban. Kewajiban bagi seorang yang berilmu itu an yatawadda'a lillah, mempunyai sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Tidak Ustaz Yusuf disebutkan, dan di atas orang yang berilmu itu masih ada seorang yang berilmu, dan di atasnya lagi pasti ada orang yang berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu. Fi sirrihi wa alaniyatihi, di dalam tadi ya sirri, dalam keadaan dia sendirian, wa alaniyatihi, dan dalam keadaan dia bersama-sama dengan saudara-saudara. Wa yahtaliza min nafsihi, dan dia seharusnya menjaga dirinya sendiri. Wa yahtaliza min nafsihi. Wa yaqifu 'amma ashkala 'alaihi. Wa yaqifu, dan berhenti, amma ashkala 'alaihi, apa yang menjadi muskilah. Ketika dia tidak tahu, maka seorang alim itu lebih baik mengatakan la adri daripada sok tahu. Nah, ini yang menjadi berat saya bacakan saja. Wa yaqifu 'amma ashkala 'alaihi, tidak terlalu banyak menafikan, karena memang jadi yaqifu itu berhenti, amma ashkala 'alaihi, apa yang menjadi iskal. Iskal itu suatu hal yang tidak bisa dipahami oleh dirinya sendiri, sehingga dia perlu bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang lebih alim daripada dirinya, mempelajari ilmunya tersebut. Itu lebih baik melakukan seperti itu. Itu ulama-ulama mazhab, imam-imam kita mazhab juga sudah mengajari seperti itu. Kalau tidak tahu tentang suatu hukum, maka lebih baik mengatakan la adri. Itu sebuah fatwa juga. Jika kita mengatakan la adri, maka itu merupakan sebuah fatwa juga seperti itu. Biar orang yang itu tidak daripada kita biar cari pada yang lain yang lebih berilmu lagi. Wasabihu an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Yang ketujuh, an yakuna ta'wiluhu. Ta'wil itu harapan atau sandaran dia ketika dia sudah punya ilmu yang dia mengajar. An yakuna ta'wiluhu, harapannya fi jami'i umurihi, dalam semua urusan hidupnya itu hanyalah disandarkan 'ala Allah Ta'ala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyandarkan semua harapannya dalam setiap urusan-urusan hidupnya di dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan bertepuk sebelah kiri ketika kita benar-benar mengharapkan, menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thaminu an la yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ila al-a'rad dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw taqaddumin ala aqranihi. Ini yang ke-8. Ini yang kita benar-benar kita mulai tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim juga terhingga penyakit seperti ini.
Wasami dan yang kedelapan, Allah yaj'ala ilmahu. Seorang alim itu tidak seharusnya menjadikan ilmunya itu sulaman, menjadi batu loncatan atau tangga. Kalau bahasa aslinya tangga. Yatawassalu bihi ilal aghrad dunyawiyah. Yang dengan ilmu itu dia bertujuan ingin mendapatkan aghrad dunyawiyah, perbendaharaan dunia atau materi. Jadi jangan sampai niat kita ketika kita belajar atau ketika kita kuliah bagaimanapun tidak membicarakan seorang yang ini kita, karena kita semuanya sudah pernah belajar. Jangan sampai karena tujuannya hanya ingin ya, mendapatkan materi dunia. Min jahil, apa aghrad dunyawiyah itu apa saja contohnya? Min jahil, kedudukan atau pangkat, au malin, harta, au sum'atin, sum'ah, ingin didengar atau diperhatikan atau disebut oleh orang lain tentang posisinya, tentang ilmunya, au syuhratin, atau ingin menjadi orang yang terkenal, au taqaddumin ala aqranihi, atau menjadi orang yang dipandang lebih ya, taqaddum lebih utama, lebih mulia daripada teman sebaya. Ini benar-benar jangan sampai burhana kita belajar gampangnya Bukhari. Gampangnya Bukhari itu adalah bonus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai benar-benar memang kalau belajar ilmu itu agar kita ketika beribadah itu tahu kok kita beribadah seperti ini itu seperti apa, kenapa kita harus seperti ini, kenapa kita harus seperti ini, sehingga kita benar-benar tahu ketika beribadah itu dengan ilmu dan untuk mencari hal-hal yang lain. Ini baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 9. Wa tasi'u an la yu'azzima abna'a dunya bil masyi ilaihim wal qiyam lahum illa idza kana fi dhalika maslahatun tazidu ala hadhihi al-mafsadah. La siyama an yadhhaba bi 'ilmihi ila makani man yata'allamu minhu wa in kana muta'allim kabir al-qadr. Wa tasi'u, dan yang 9, an la yu'azzima, jangan sampai seorang alim itu memuliakan, ta'zim, tahu ya ta'zim, bahasa ta'zim saya tahu ya, melakukan ta'zim kepada siapa? Abna'ud dunya. Abna'ud dunya ini kalau di sini lawan daripada al-ulama, orang yang memang benar-benar pikirannya hanya untuk mencari kehidupan dunia maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak mempedulikan ilmu, abna'ud dunya, orang materialis ini. Bil masyi ilaihim, jangan sampai ia memuliakan atau mengagungkan orang-orang seperti itu, ya obsesinya hanya dunia saja. Bil masyi ilaihim, dengan menuju atau mengunjunginya, menuju kepadanya. Bil masyi ilaihim, dengan menuju kepadanya. Wal qiyam lahum, dan berdiri menghormati orang-orang yang itu. Lahum sini kembali kepada abna'ud. Jangan sampai berdiri menghormati orang-orang yang memang obsesinya dunia. Walaupun mungkin secara ini ya, nanti sini walaupun secara kedudukan dia adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya. Illa idza kana fi dzalika maslahatun, kecuali kalau memang dia melaksanakan seperti itu, di dalamnya tidak kana fi dzalika, di dalam hal itu yaitu apa? Ta'zimu abna'i dunya bil masyi ilaihim wa qiyam lahum, ini ada apa? Maslahah. Di dalamnya ada maslahah tazimu ala hadhil mafsadah, yang lebih banyak daripada mafsadahnya. Ketika dia lebih dekat ke penguasa, tujuannya adalah menasihati penguasanya, bukan karena dia tunduk pada penguasanya, karena itu dipandang akan lebih mendatangkan masalah. Karena kalau tidak, penguasanya tidak dekat dengan orang yang berilmu, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, itu adalah seperti itu. Memang tabiatnya nanti disebutkan itu bahwasanya orang alim itu memang sebuah aib, sebuah kehinaan ketika dia harus datang kepada orang-orang yang seperti itu. La siyama an yadhhaba bi ilmihi ila makani man yata'allamu. La siyama, lebih-lebih ya, terutama an yadhhaba bi ilmihi. Nah, ini yang disebutkan sini bahwasanya seorang alim itu pergi kepada siapa? Ila makani man yata'allamu minhu, ke tempat orang yang ingin belajar darinya dengan ilmunya. Maksudnya dia ngajar tetapi
dipanggil. Nah ini di zaman kita kan banyak sekali. Maka jauh sekali sebetulnya. Perbedaannya itu dari timur sama barat. Orang dulu itu ulama benar-benar menjaga nifahnya. Jadi mereka benar-benar tidak mau. Ketika mau belajar dari ini, gitu. Tapi kalau sekarang itu zamannya mungkin karena kita lihat masalahnya. Kalau tidak datangi, ya mereka nggak mau belajar benar. Nah, ini kan masalah gitu ya. Yang bikin adalah masalah karena zaman sekarang kalau nggak didatangi, nggak mau belajar. Udah dinasihati juga nggak kan? Jadi orang tuanya juga mungkin seperti itu karena sesungguhnya dengan penghidupan keluarganya juga tidak tidak mengantarkan anaknya seperti itu. Nah, ini adalah la siapa an yadhhaba bi ilmihi, seorang alim pergi dengan ilmunya itu ila makanin, kepada tempat man yata'allamu minhu, kepada tempat orang yang belajar darinya ilmu itu. Mungkin berarti kalau bahasa kita maaf ya seperti priva atau apa gitu ya. Tapi ini orang yang memang benar, maka Gus Bahas seperti itu. Ngasih contoh gitu. Luar biasa. Jadi tidak tersuka atau kalau diundang, kalau mau belajar dari rumah, insya Allah tetap akan selalu siap gitu. Sebagai contoh mungkin representasi yang hasil masyarakat sekarang ini seperti itu. Wa idza al-muta'allimu kabirul qadri, walaupun orang yang belajar itu posisi kedudukannya dia lebih tinggi, lebih besar daripada orang yang berilmu itu secara keduniaan. Mungkin dia anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Camat atau apa. Tapi kadang-kadang mungkin dengan merasa dirinya punya posisi seperti itu kan kadang-kadang manggil seorang ilmu untuk memprivati anaknya, untuk mengikuti anaknya. Nah ini nanti akan diceritakan juga bagaimana Imam Malik ketika berhadapan atau bertemu dengan khalifah, anak-anaknya khalifah ya, Harun al-Rasyid. Diceritakan di sini nanti bagaimana jawaban Imam Malik. Bal yasunu ilmahu kama sanahu salafus shalih. Tetapi harus seharusnya bahkan seorang alim itu harus memelihara ilmunya, harus memelihara ilmunya kama sanahu salafus shalih. Sebenarnya memang ulama-ulama salaf kita, salafus shalih itu dari zaman ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu adalah salafus shalih. Itu mereka benar-benar memelihara, menjaga ifah, kemuliaan ilmu itu. Jadi mereka benar-benar menjadi orang yang mulia, tidak disuruh ke sana ke sini seperti zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini memang seperti pada dahulu. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun ma'al khulafa'i wa ghairihim. Dan akhbaruhum, dan cerita-cerita mereka para ulama salaf ini fi dzalika, di dalam hal itu, dalam menjaga ilmu itu, menjaga kemuliaan ilmu itu, masyhuratun, banyak sekali ya, sudah masyhur sekali, terkenal di mana-mana, maksudnya sudah sampai ke telinga umat ini lebih banyak. Ma'al khulafa'i, ketika mereka berhadapan dengan atau bertemu dengan khulafa, para pemimpin mereka, pemimpin yang tingkatnya sudah pemimpin sebuah negara, bukan lagi Pak Lurah, bukan lagi Pak Camat. Wa ghairihim, dan selainnya atau gubernur. Kama rawa an Malik bin Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, anahu qala, bahwasanya Imam Malik bin Anas berkata, dakhaltu ala Harun al-Rasyid, aku pernah bertemu. Dakhaltu ala itu masuk, ala berarti bertemu, menemui. Aku pernah menemui Harun al-Rasyid. Faqala li, maka Harun al-Rasyid berkata kepada Imam Malik, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Jadi anaknya Imam Malik siapa? Abdillah. Ya Abu Abdillah, yang bagi an yahtarifa ilaina, sudah seharusnya apa itu ikhtilaf itu berbeda, maksudnya menuju kepada khalafa itu berlalu masa yang sudah khalf, salaf ya, khalf. Yahtalifu ilaina, menuju kepada kami, hatta yasma'a sibyanuna al-muwatta'. Tujuan dari Imam Harun al-Rasyid itu ketika bertemu dia mengatakan, jangan ke sini, ya, jangan ke sini, ke mana namanya, ke istana kerajaan itu. Hatta yasma'a sibyanuna al-muwatta', sehingga anak-anak kami atau pemuda-pemuda kami itu bisa belajar mendengarkan kitab muwatta' yang tertulis itu. Jadi pinginnya seperti itu, Imam Malik disuruh kepada istana untuk
mengajari para pemuda untuk belajar muwatta. Atau sini anak-anak Harun al-Rasyid. Qala, maka Imam Malik berkata, qultu, aku mengatakan, a'azzallahu al-amira. Ini jadi walaupun tidak cocok dengan pendapatnya, tapi selalu berdoa, a'azzallahu al-amira. Semoga Allah memuliakan pemimpin, memuliakan dengan kata. Inna hadzal ilma minkum farja, sesungguhnya ilmu ini telah keluar darimu. Fa in antum a'azzaztumuhu azza. Jika kamu itu memuliakan ilmu, dia akan memuliakanmu, atau dia akan memuliakan ilmu. Jadi bisa diartikan, jika kamu memuliakan ilmu, tentu kamu akan menjadi mulia. Ilmu itu yang akan menjadikanmu mulia. Tentu itu sebagai wasilah saja, karena Allah yang memuliakan orang itu karena belajar ilmu. Wa in dalaltumuhu dalal. Jika kamu merendahkan ilmu itu, maka ilmu pun akan merendahkanmu, menjadikanmu rendah, terhina. Wal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu, ketahuilah bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan datang pada orang yang mau belajar. Ini sahabat Imam Malik kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Ilmu itu didatangi, kalau mau belajar ya ke rumah saya, ke majelis saya, bukan terus aku yang harus datang ke kamu. Itu jawaban gampangnya bahasa kita seperti itu. Ini karena Harun al-Rasyid juga orang berilmu, faqala sadaqta. Harun al-Rasyid mengatakan, ya engkau benar. Ukhruju ila masjid hatta tasma'u ma'an nas. Dia mengatakan kepada sibyannya tadi, "Dah sekarang dan sana-sana pergi ke masjid, keluarlah semuanya ke masjid hatta tasma'u ma'an nas." Sehingga kamu semua mendengarkan kitab Muwatta yang diajarkan oleh Imam Malik itu bersama manusia yang lain. Jadi tidak membedakan. Ini bijaksana seorang pemimpin yang memiliki ilmu. Jadi kalau tidak begitu kan jadi angkuh gitu ya. Kamu itu sopo gitu. Wa qala Zuhri hawan bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Ini Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan hawan bil ilmi, sungguh kehinaan bagi ilmu itu. An yahmilahu al-alim, seorang alim yang membawanya, mengajarkannya ilmu itu ila baitil muta'allim. Seorang guru yang harus datang kepada seorang yang belajar itu sebuah kehinaan. Ini kalau kita belajar kan sekarang memang kita yang harus bersamanya kalau mau belajar ya antar kepada orang yang berilmu. Kalau orang begitu lagi mengajar di masjid ya apa ke masjid tempat dia belajar, bukan melatih fokus kan waktu enggak. Karena kalau seperti itu jadi seolah ilmu itu lebih rendah posisinya, karena bisa dibawa dia, disuruh-suruh lah itu. Al-alim ila baitil muta'allim. Fa in da'at ila dzalika daruratun aw ittadathu maslahatun rajihatun 'ala mafsadatin mafsadati ibtidaihi fala ba'sa madamatil halu. Jadi, tapi ini keterangannya itu kalau secara standar. Fa in da'at ila dzalik. Namun jika Allah memang mengharuskan seperti itu karena darurat, karena sebuah kegentingan yang memang mengharuskan seorang alim itu datang kepada seorang yang belajar. Wa iqtadat maslahatun rajihah, dan memang ada masalah yang lebih baik daripada kerusakan yang mau dihadapi saat ini tidak pergi ke sana, maka fala ba'sa. Ini tidak mengapa. Madam matul haq, dan sekali lagi jikalau memang di situ ada maslahat yang lebih besar, sehingga tidak terkesan seorang alim itu gampang disuruh-suruh. Nah itu maksudnya. Dan itu perlu dijelaskan nanti ketika itu harus menjelaskan seorang alim kenapa dia mau harus seperti itu, ketika ditanya manusia biar tidak bersangka ketika seperti itu seorang alim kok gampang-gampang aja disuruh sana. Wa ala hadza yahmilu ma jaa an ba'di salaf fi hadhihi wa bil jumlati. Berdasarkan hal ini yahmilu ma jaa an ba'di salaf, memungkinkan apa yang telah dibawa oleh ulama-ulama salaf dalam hal ini. Beberapa ada yang mengunjungi. Wa bil jumlah
dan secara kesimpulan atau maksud besarnya, maksud inti daripada yang kita tadi, man ajalla ilma ajallahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah. Barang siapa yang memuliakan ilmu, tentu Allah akan menjadikan yang mulia dengan ilmu itu. Memuliakan ilmu di sini bisa jadi memuliakan seorang guru dan juga lainnya yang terkait dengan ilmu. Ajallahu Allah, Allah akan memuliakannya, yaitu memuliakan orang yang memuliakan ilmu itu. Wa man ahanahu ahanahu Allah. Dan barang siapa yang menghinakan ilmu itu, menganggap remeh seorang yang berilmu, misalnya seperti tadi yang diceritakan di atas, maka Allah akan menghinakannya, menghinakan orang yang menggunakan ilmu itu. Dan seperti itu bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan. Nah, lebih baik lagi jika memang kita sebagai orang tua juga seorang guru bagi anak-anak dan keluarga kita. Wahada muayyan, ini sudah jelas seperti ini. Memang tabiat atau tradisi ulama-ulama salaf yang terdahulu seperti itu. Wa qala Wahab Ibnu Munabbih, kana ulama qablana qad istaghnuu bi ilmihim an dunya ghairihim. Wa qala Wahab, Imam Wahab Ibnu Munabbih mengatakan bahwasanya kana dahulu ulama-ulama salaf qablana, sebelum kita, sebelum Imam Wahab bin Munabbih ini, apalagi sebelum kita, jauh sekali. Qablana, sebelum kami, qad istaghnuu bi ilmihim an dunya ghairihim. Mereka merasa cukup, ya, tidak tidak kemandil, hatinya itu tidak kemerungsung melihat dunia ghairihim, ya. Mereka merasa cukup dengan punya ilmu itu dari keduniaan selain mereka. Yang maksudnya ghairihim itu yang dianggap orang yang memang tidak memiliki ilmu. Jadi ketika di dalam kitab Ta'lim juga disebutkan seperti itu. Tradisi orang berilmu itu biasanya seperti itu. Orang berilmu itu biasanya diuji dengan keduniaan yang seperti itu, sedangkan orang yang tidak berilmu biasanya dikasih keduniaan. Itu biasanya seperti tradisi di dunia ini, walaupun ada yang berilmu tapi juga memiliki dunia yang melimpah seperti Imam Abu Hanifah itu orang yang kaya raya. Imam Abu Hasan Asy-Syaibani itu juga orang yang kaya raya, tapi mereka juga berilmu. Dengan ilmunya itu mereka bisa menginfakkan harta. Jadi sebagus-bagus harta itu ketika harta itu dimiliki oleh orang yang soleh dan berilmu. Tradisi orang ulama dahulu itu bahwa mereka merasa cukup, sudah bersyukur sekali memiliki ilmu, ya, dari keduniaan orang-orang yang tidak berilmu. Rabbatan fi ilmihim, karena mereka sangat suka, sangat senang, sangat cinta kepada ilmunya itu. Jadi mereka benar-benar menikmati ilmu. Fa'asbaha ahlul ilmi, sehingga apa? Fa'asbaha ahlul ilmi. Fa'asbaha ahlul ilmi yauma yabduluna li ahli dunya ilmahum rabbatan fi dunya. Nah, pada zaman sekarang ini kata Imam Wahab, apalagi zaman kita sekarang ini, Wahab yang jauh kan? Ketika beliau masih hidup aja mengatakan seperti itu, ya. Fa'asbaha ahlul ilmi, sehingga orang-orang ahlul ilmi di zaman sekarang ini, zamannya siapa? Imam Wahab bin Munabbih ini mengatakan, beliau mengatakan di zaman sekarang ini orang ahlul ilmi yang diluna di ahli dunia. Mereka berbondong-bondong untuk menuju kepada orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Ilmahum, mencurahkan, ya, berbondong-bondong mencurahkan ilmunya untuk mereka, orang yang memiliki dunia ini. Rabbatan di dunia. Tujuannya adalah apa? Agar dia juga mendapatkan harta dari mereka. Jangan sampai seperti itu. Ini kata Imam Wahab bin Munabbih, apalagi di zaman memang kita sekarang ini, ya, berat sekali. Ini berat, sangat berat sekali bersama. Fa'asbaha ahlud dunya qad zahadu fi ilmihim. Jadi karena seperti itu, karena orang-orang ahli ilmu itu dengan mudahnya datang sangat kemari kepada orang-orang yang memiliki keduniaan atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka sehingga orang ahli dunia itu zahadu fi ilmihim, malas untuk menuntut ilmu, zuhud kepada ilmu, gitu kan maksudnya zuhud. Kalau zuhud kepada dunia kan enak, ya,
Bagus itu. Ini zuhud pada ilmu. Malah zuhud untuk ilmu. Dia ngenteni gitu siapa yang mau ngaji di tempat masjid saya, kalau ada yang masih yang ngaji. Jadi nunggu dulu datang. Bukan mencari mana ya ada pengajian. Itu zuhud. Ya belum min ahli dunya ilmu. Robbatan fi dunya. Sampai di sini. Fi ilmihim lama ra'au min su'i mawdihi indahu. Kenapa? Karena dipandang ulama yang datang kepada muta'alim tadi kemudian berharap dunia dan orang-orang yang ahli dunia itu lama ra'au sebagaimana menurut pendapat mereka bahasanya hal itu terjadi karena su'i mawdihi indahu, karena buruknya kedudukan atau posisi ahli ilmu yang seperti itu menurut pandangan orang-orang yang ahli dunia. Seperti itu juga mereka juga merasa seperti itu. Ini ada ya gampang ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita benar-benar menjaga ibadahnya, kalau mau ngaji ya silakan. Saya ada taklim atau TPG di mana nanti yang kita ngaji itu silakan. Kalau mau ngaji silakan datang pada punya ngaji gitu. Itu juga akan mendatangkan di bawah orang-orang yang berilmu. Ini baru satu. Dan ada 3 pada baik jamaah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahsana al-qadi Abdul Hasan Al-Jurjani haitsu qala. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Qadi hakim yang bernama Abdul Hasan Al-Jurjani haitsu qala, ketika ia berkata dalam pengajarannya, walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyatuhu li sulama walam abtadil fi khidmatil ilmi mahjati li akhduma man laqaitu lakin muhdama a'afisuhu izan wa ajlihi dullah idan fatba'u jahi qad kana aslama walau anna ahlal ilmi sanahu walau adhamuhu fin nufusi la'adhama walakin ahaluhu fahana wa dannasu mahyahu bil atma'i hatta tajahama. Sini dalam sayapnya walam aqdi haqqal ilmi, aku tidak aqdi menunaikan haknya ilmu itu in kuntu kullama, ketika aku itu gitu ya, setiap kullama bada tama'un, setiap muncul pada diriku rasa tamah itu, tamah pada dunia maksudnya, sayyatuhu li sulama, aku menjadikan ilmu itu menjadi batu loncatan. Ini apa ya istilahnya, cambuk kita ya, jadi guru. Jadi aku tidak menunaikan hak ilmu, dianggap tidak menunaikan haknya ilmu. Ketika apa? Kuntukul lama baca tomak. Setiap aku itu muncul pada diriku rasa tamak pada dunia. Saya tulis sulam. Aku menjadikan ilmu itu menjadi wasilah, sulam, menjadi tangga untuk mencapai apa yang mencapai tadi, rasa tamak. Walam aqtadil fi hikmatil ilmi mahjati, sehingga dengan rasa tamak karena sudah menguasai diri itu, walam aqtadil fi hikmatil ilmi, dan aku tidak memakai lagi fi hikmatil ilmi, ketika aku mengajarkan berhikmah untuk mengajarkan ilmu itu mahjati, hatiku. Jadi ketika aku mengajar itu sudah tidak pakai hati lagi, karena sudah tujuannya apa? Tamak itu. Karena sudah tujuannya sudah, sudah dapat ini, dapat ini. Ketika ngajar juga tidak pakai hati lagi, hanya sekedar ini li'ahduma man laqaitu, tidak pakai hati lagi ketika aku mengajar berkhidmah mengajarkan itu, sudah tidak pakai hati lagi. Untuk apa? Li'ahduma man laqaitu, untuk menghikmahi kepada orang yang bertemu kepada atau ingin menemui untuk belajar. Jadi ketika ada orang murid ingin belajar, ya sudah disampaikan aja, jadi tidak pakai hati lagi. Lakin ini utama, tapi masya Allah subhanahu. Tapi tujuannya adalah aku dilayani apa? Agar aku mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tomat tadi. A'adrisuhu izan, mengajari ilmu itu kan kemuliaan. A'adrisuhu izan, apakah aku itu menanam kemuliaan? Mengajari ilmu kan mulia, menanamkan kemuliaan. Wa ajrihi dzullan, dan
dan aku menamainya sebuah kehinaan. Apakah aku harus memanen kehinaan? Padahal aku itu sedang menanam kemuliaan. Idzan fa'atba'u jahli qad kana sama. Itu sungguh pengikut kejahilan itu sudah menyerah, sudah menyerah, sudah mendapatkan apa yang didapatkannya. Jika seorang guru seperti itu, yang bodoh sudah pintar tapi gurunya malah mendapatkan kehinaan. Walau anna al-ilmi sonuhu sonahu, kalau seandainya saja para ahli ilmi itu sonahu, mereka mau menjaga, memelihara ilmu itu, maka sungguh ilmu itu akan memelihara atau menjaga mereka. Walau adzamuhu fin nufusi la'dama, sungguh jikalau mereka memuliakan atau mengagungkan ilmu di dalam hati-hati atau jiwa-jiwa mereka, la'dama, sungguh ilmu itu benar-benar akan mengagungkan orang yang berilmu itu. Maka sungguh ilmu itu benar-benar menjadi wasilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu ya syaratnya seperti yang sudah disampaikan. Walakin ahanuhu fahana, tetapi mereka telah menggunakan ilmu itu, maka ilmu itu pun terhina atau menjadikan orang itu terhina. Wadan nasuhu mahyahu, dan mereka mengotori kehidupannya bil itma'i hatta tajahama, dengan rasa tamak sehingga mereka tajahama itu seperti akasa, bermasa sungguh ya, ketika orang tamak gitu. Orang tamak itu tidak ada seluruhnya, karena tamak, merasa tamak kurang dan kurang terus ya, sehingga amat tidak pernah tersenyum karena merasa kurang terus. Orang tamak itu akan merasa kurang. Orang tamak itu yang dilihat bukan yang ada pada depannya, tapi yang dilihat kanan kiri. Yang ini baru dapat 2, yang lain sudah 5, yang lain sudah 6, yang lain sudah 10. Orang tamak bukan, alhamdulillah sudah dapat 2. Wal ashir, jadi yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Qadhi, Abu Hasan al-Jurjani. Wal ashiru an yatakhallaqa bi zuhdi fi dunya. Yang ke-10, kalau ada 10 padahal ada 20 jadi sampai 11. Satu bab belum selesai. Wal ashiru, dan yang ke-10 an yatakhallaqa, seharusnya orang berilmu itu yatakhallaqa bi zuhdi, menghiasi diri dengan akhlak zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya, ada orang yang mengatakan tidak memikirkan dunia, tidak ya. Zuhud itu kalau kata siapa? Abu Bakar atau Umar, menjadikan dunia itu di tangan, kemudian Allah itu di hati. Jadi apa yang diberikan Allah, karunia Allah ke dunia ini kita tahu di tangan, sehingga ketika kita mau infakar atau kemana-mana juga tidak akan ke bawah hati kita, juga karena dititipkan. Salah sudah paham ya, az-zuhud fi dunya, az-zuhud fi dunya, zuhud di dunia, wa taqallul minha, dan merasa sedikit atau maksudnya apa? Merasa cukup dengan yang sedikit ketika mendapatkan kenikmatan dunia. Bi qadri imkani alladhi la yadurru bi nafsihi wa iyadihi. Tapi ada ukurannya ya. Bi qadri imkan, yang memungkinkan agar la yadurru bi nafsihi, dunia itu tetap diperlukan, tetapi seukuran yang memungkinkan dirinya tidak mencederai atau tidak memudaratkan, tidak membahayakan untuk dirinya sendiri, wa iyalihi, dan juga keluarganya. Jadi dia tetap juga harus mencari hasil di dunia agar apa? Agar dirinya juga bisa melakukan aktivitas, keluarganya juga terpenuhi alal wajhi al-muqtadir, seukuran yang muqtadir itu sedang dengan yang pertengahan, minal qanaah, dari sifat qanaah. Jadi ya tetap terima, tapi tetap ketika kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita yang standar apa, ya, keluarga kita yang seperti apa, tetap harus kita pikirkan itu dipenuhi. Bukan terus zuhud terus ditinggalkan saja sampai keluarganya terlunta-lunta atau tidak terurus, itu juga boleh juga. Wa aqallu darajatil alim
ta'anqa bidunya li'annahu a'lam. Dan paling rendah, paling sedikit darajatul alim itu dia bisa terbebas, ya, bisa membebaskan dirinya, terbebas dari kotoran-kotoran ta'alluq bidunya, keterikatan diri jiwa ini dengan dunia ini. Li'annahu a'lam, karena orang alim itu pasti orang yang paling tahu, karena dia sudah belajar. Paling tahu dengan apa? Sataha, kerugian ketika kita benar-benar hanya memikirkan dunia. Wa fitnatiha, dan fitnah dunia, cobaan-cobaan dunia juga akan banyak. Kenapa? Ya banyak pertanyaan masih ketika kita memiliki harta yang banyak juga kan banyak pertanyaan. Itu fitnah. Wa sur'ati zawaliha, dan kita tahu ya, cepatnya hilang ya, cepat hilangnya dunia. Dunia itu kan fana. Maka ini karena orang alim itu tahu ya, kerugian dari dunia itu, kita benar-benar hanya memikirkan dunia, fitnahnya dunia, cepatnya hilang dunia itu. Wa kasrati ta'abiha, dan banyak lelahnya ketika kita hanya memikirkan dunia, enggak rampung misalnya hatta zumul maqabir. Karena dunia itu hatta zumul maqabir itu orang tidak akan pernah merasa capek sampai benar-benar mengunjungi kuburan yang lahatnya gitu. Sampai mulutnya tersumbat anak dalam bahasa ayat yang lain itu baru ya selesai kan tentang urusan ini. Fahuwa bi'adamil iltifati ilaiha, orang berilmu itu paling berhak seharusnya untuk meniadakan iltifat ilaiha. Jangan sampai gampangnya matanya itu hanya tujuannya untuk itu terus saja, untuk dunia saja. Ini sekali lagi secara ini totalitas saja iltifat ilaiha. Kalian sebelumnya juga telah dibahas bahwasanya seorang berilmu itu juga harus memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya. Ya, dunia pasti butuh dunia, lagi di dunia, pasti ada butuh dunia. Tapi kan jangan sampai semuanya itu totalitas hanya sekedar memikirkan diri. Jadi prioritasnya itu ada. Wal istighalu bihumumiha, dan dirinya sibuk ya, dengan humumiha. Humum itu apa ya? Galau. Apa namanya? Apa ya? Musuh di sini itu pokoknya sifatnya keinginan itu sangat-sangat meledak-ledak tentang kehidupan dunia itu. Jadi dia sibuk hanya ingin bagaimana mencapai target dunia ini, sehingga dengan itu pasti akan lalai terhadap ilmu tentang agama ini. Wa rawahu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, azza man qana'a, sungguh akan mulia orang yang qana'a. Tapi qana'a itu tetap berusaha ya, ketika sudah diberikan ya sudah diterima apa yang telah didapatkan. Tapi tetap berusaha, qana'a itu ngomong itu qana'a ya. Sudah berusaha, terus Allah memberikan apa yang diberikan ya sudah. Wa dzalla man tama'a, dan sungguh akan hina orang yang tamak. Wa 'an Syafi'i radhiyallahu anhu law usi la aqala nasu sarfa ila zuhad. Lau auso la aqala nas. Ini maaf ya, saya udah ini sudah habisnya itu. Saya lewati saja. Sekali lagi maaf karena saya tidak ini. Tadi sudah buka tapi ini kurang maaf daripada saya salah menafsirkannya. Nah, ini aja di sini. Wa qala Yahya ibnu Ma'an, "Law kanat ad-dunya tabaran yafna wal akhiratu khazfan yabqa." Jikalau wa qala Yahya bin Ma'an atau bin Mu'ad mengatakan, "Law kanat ad-dunya", seandainya dunia itu, ya, ini pertanyaan untuk pembaca ya. Seandainya dunia itu ibarat tabaran, bongkahan emas atau emas, yafna, yang nantinya akan binasa. Wal akhiratu, dan akhirat itu sebuah tembikat gerabah, tapi dia adalah sifatnya adalah bako,
kekal selamanya, mana yang akan dipilih? Ada emas tapi nanti akan binasa, tidak akan dimiliki, tidak akan dibawa lagi. Dan ada tembikar atau gerabah atau apa ya biasanya, seperti kendi atau apa itu, tapi dia akan abadi bersama kamu, bisa kamu manfaatkan terus gitu ya. Mana yang mau dipilih? Emasnya atau tembikar? Lakana yang memilih akil, sudah seharusnya orang yang berakal itu itarul hasbil baqi. Sudah seharusnya orang yang memiliki akal itu akan memilih apa? Hasbil baqi, tembikar yang dari tanah liat itu, tapi dia bisa kamu manfaatkan selamanya. Alat tabaril fani, daripada memilih yang terbuat dari emas tapi dia tidak bisa dimanfaatkan selamanya, yaitu di akhirat nanti. Nah, ini kemudian fakaifa dunya hasufan, bagaimana dengan kehidupan dunia ini? Kata Rasulullah, tidak lebih baik daripada sesayap nyamuk atau diibaratkan pakai kambing. Padahal dunia ini adalah sejatinya adalah tembikar, sudah tembikar dari tanah liat, binasa lagi. Sedangkan akhirat apa? Dari emas dan abadi. Pasti kita akan milih akhirat, kalau sudah tahu akhiratnya seperti itu. Wa haqiqun liman alima, dan sungguh beruntung, sungguh benar orang yang mengetahui annal mala matrukun liwarith, bahwasanya harta itu benar-benar hanya akan menjadi barang tinggalan untuk ahli waris. Wa musabun bihaditsin, dan dia akan ditimpa oleh beberapa perkara kejadian yang akan datang setelah yang punya itu meninggal. Pasti akan terjadi beberapa hal terhadap harta itu, entah dijual, entah dikasihkan, entah jadi rebutan, bagaimana, apa kejadian yang akan terjadi ya tidak tahu. An yakuna zuhduhu fiha aqwa min rubbatihi, sudah seharusnya orang yang berilmu itu sifat zuhudnya pada dunia itu lebih kuat daripada sifat cintanya kepada dunia ini. Wa tarkuhu aktsar min talabihi, dan meninggalkan dunia itu maksudnya tidak terlalu meninggalkan dunia, harus lebih banyak daripada keinginan untuk mencari dunianya. Sampai 10 aja insyaallah. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau harus semuanya diringkas-ringkas, saya kok nggak mantep. Maka saya bacakan apa yang tadi yang tidak sempat saya katakan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena keterbatasan ilmu atau kandungan bahasa Arab yang saya miliki. Saya mohon maaf. Sampai di sini ada kurang lebihnya. Kekurangan saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam penyampaiannya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.